Kita berdoa. Menikmati hari bersama dengan Tuhan adalah sebuah anugerah. Kami ingin terus mengalami Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Di pagi ini kalau kami bisa bersama-sama hadir dan beribadah, semua karena anugerah-Mu. Ajar kami untuk menghargai Tuhan dengan menempatkan prioritas. Kami ingin sungguh-sungguh mendengarkan dan melakukan firman-Mu, pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan dan kesederhanaannya, mampu menguraikan hanya firman-Mu saja. Supaya setiap kami yang datang dihiburkan dan dikuatkan untuk melakukan kebenaran-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, demi nama Yesus Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, ya senang sekali hari ini kita bisa kembali bertemu ya untuk bersama-sama beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, hari ini saya akan menyampaikan firman Allah dengan tema perumpamaan tentang pukat. Ya, mungkin bagi kita hal ini tidak asing lagi, tetapi kita perlu belajar ya, apa sih pukat itu sebenarnya. Oke, saudara, pukat adalah semacam jaring yang besar dan panjang untuk menangkap ikan. Nah, dioperasikan secara vertikal dengan menggunakan pelampung di sisi atas, ya. Nah, seperti ini, lihat ada tanda panah dan kemudian di sisi bawah pemberat ya, supaya bisa tenggelam sedikit begitu. Nah, dengan demikian pukat itu membentuk semacam dinding jaring di dalam air yang akan melingkari kumpulan ikan di dalam mencegah ikan keluar. Saudara, sekarang kita mengerti bahwa pukat itu sering digunakan oleh para nelayan khususnya di laut ya. Mereka bisa mempergunakan berbagai macam cara untuk menangkap ikan. Nah, panjang pukat ini bisa saja 100 atau 150 meter. Biasanya ditarik oleh kapal kecil atau motorboat sebelah kiri, sebelah kanan. Mereka bisa memasang seperti ini, seperti layar, atau mereka bisa memasang dengan cara sedikit menutup ya. Nah, dikira kalau ikan sudah mulai masuk banyak, maka dari sisi sebelah sini bisa melingkar untuk menutup menutup pukat itu dan kemudian ditarik ke pantai. Itu menarik sekali. Kalau kita browsing gitu saudara di internet, ada berbagai macam pukat dan salah satunya pukat yang dilarang oleh pemerintah di perairan lepas adalah pukat harimau ya. Kalau saudara lihat bagaimana ketika pukat itu dibuka, dia itu semacam seperti kayak serokan begitu saudara. Itu besar sekali di dalamnya. Ketika ikan-ikan masuk kemudian diperkecil tempat untuk penampungan ikan itu, dan itu bisa ikan besar, ikan kecil. Pemerintah seringkali larang karena apa? Pembibitan untuk ikan-ikan yang dianggap penting itu bisa hilang karena dengan pukat harimau itu. Nah, saudara, melihat kondisi seperti ini kita perlu memahami kenapa Yesus memberikan perumpamaan ini dan menempatkannya di dalam Alkitab. Apa maksud dan tujuan Yesus? Ya, apakah kita semua di zaman sekarang ini adalah para nelayan? Atau mungkin kita berpikir apa manfaatnya pukat bagi kita. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Mari kita lihat Matius 13 ayat 47 sampai dengan 50. Tadi sudah dibacakan, saya akan mengulang sedikit saja supaya kita bisa lebih fokus mendengarnya. Ya, saudara, demikian firman Allah. Matius pasal 13 ayat 47 sampai dengan 50. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikian juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Saudara,
Bagian firman Tuhan yang disampaikan hari ini, khususnya di dalam pasal 13 ini, ada 5 perumpamaan tentang hal kerajaan sorga. Ya, kalau Anda baca mulai dari ayat pertama. Nah saudara, 2 perumpamaan di depan itu ditujukan untuk masyarakat umum. Ya, dan 3 perumpamaan di belakangnya diperuntukkan bagi para murid Yesus. Dan salah satu perumpamaan yang diperuntukkan untuk murid-murid Yesus itu yang hari ini kita pelajari, ya, perumpamaan tentang pukat. Nah, saudara-saudara, seringkali orang bertanya, mengapa Yesus menggunakan perumpamaan ini, ya, kepada para murid? Jawabannya simpel saja. Ini berhubungan dengan background atau latar belakang dari kehidupan pekerjaan para murid secara secara general pada masa itu, ya. Mereka orang-orang yang berada di tepi pantai Galilea. Tinggal mereka di situ. Galilea ini kadangkala bisa membingungkan kalau memang kita belum pernah ke sana, ya. Ada beberapa pemahaman atau ada beberapa sebutan untuk Galilea. Disebut sebagai pantai Genesaret, ya, atau juga Tiberias, disebut juga sebagai Galilea. Sebetulnya Galilea ini lokasi seperti apa? Seperti itu danau, saudara, yang besarnya lebih besar dari danau yang ada di di Medan, ya. Danau Toba, dia lebih besar dan panjang. Nah di samping-sampingnya itu ada perbukitan. Nah ketika Yesus pada masa itu, waktu dia menceritakan bagaimana dia berada di dalam perahu bisa tidur dengan tenang, tapi murid-muridnya ketakutan pada saat angin sakal masuk. Saya waktu pernah ke sana saya melihat benar-benar, saudara, ketika angin bertiup kencang ke sana, semua yang ada di dalam danau itu diporak-porandakan, ya. Sebelum angin itu bisa keluar karena tertutup lokasinya. Jadi begitu masuk dia berputar, semua yang ada di sana pasti porak-poranda, baru dia keluar. Nah seperti itu. Saya berpikir waktu zaman Yesus, kenapa para nelayan begitu takut? Karena dalam, saudara. Orang tidak bisa berenang pasti mati karena itu dalam, ya, maka disebut sebagai laut, ya. Nah saudara, memang Galilea itu airnya tawar, tidak asin sekali, tapi tawar, orang bilang seperti itu karena air yang dari Sungai Yordan itu juga masuk ke sana. Nah, saudara, Yesus menggunakan perumpamaan ini di antara para murid dengan kehidupan keseharian mereka. Yesus menggunakan perumpamaan ini yang perlu kita pahami, bahwa perumpamaan ini adalah sebuah gambaran atau perbandingan mengenai sesuatu pengajaran yang disampaikan melalui penggambaran dan kehidupan sehari-hari di dalam konteks kehidupan dan pekerjaan yang dimengerti oleh orang-orang yang mendengar perumpamaan itu. Sehingga mereka saat mendengar langsung dapat mengerti dengan jelas. Misalnya begini, Yesus ketika dia mengumpamakan, ya, tentang hal kerajaan Allah itu seperti seorang gembala. Komunitas orang yang diajak bicara itu adalah para gembala. Mereka mengerti seperti apa sih peranan gembala, bagaimana tugas dari gembala, ya, terhadap ternaknya. Jadi pengajaran Yesus itu begitu simpel tetapi benar-benar mengena terhadap kondisi orang-orang yang ada pada masa itu. Nah, ketika kita membaca bagian ini, Yesus mengumpamakan hal kerajaan Allah itu dengan mengumpamakan sebagai sebuah pukat atau jaring yang besar untuk menangkap ikan di antara para nelayan. Kira-kira mereka bisa mengerti nggak? Mereka mengerti, saudara. Setiap alur cerita yang disampaikan oleh Yesus, mereka dapat menangkapnya dengan sungguh-sungguh. Sehingga bagi mereka ini bukan sesuatu hal yang baru. Nah, Yesus menyampaikan inti pengajaran tentang kerajaan Allah yang rohani itu dengan menyampaikannya secara mudah untuk dapat dipahami. Mungkin seperti ini saya katakan, saudara. Oke, bisa dibantu? Ya. Baik. Nah, saudara, jadi Yesus menyampaikan ini sesuatu yang susah dicerna, sesuatu yang susah dimengerti, dibuat Yesus simple dan sangat sederhana, ya. Dengan menggunakan perumpamaan ini Yesus mengenai hal kerajaan Allah yang rumit atau yang sulit
untuk dimengerti menjadi lebih sederhana dan mudah dimengerti. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat 51, Yesus bilang begini, setelah dia menyampaikan mengenai perumpamaan itu, setelah selesai Yesus menyampaikan perumpamaan itu, Yesus bertanya kepada mereka, mengertikah kamu semua itu tentang apa yang telah engkau dengar? Maka jawab mereka serentak, kami mengerti. Berarti apa yang disampaikan Yesus tentang hal kerajaan Allah itu melalui pukat dapat difahami oleh murid-murid dengan baik. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, perumpamaan tentang pukat adalah perumpamaan yang sama seperti perumpamaan tentang lalang di antara gandum yang ada di atasnya, ya. Ya, para penafsir memberikan sebuah pemahaman dari kedua informasi ini difokuskan kepada hari penghakiman, ya. Difokuskan kepada hari penghakiman. Perumpamaan lalang dikatakan menjelaskan tentang kondisi ladang pada waktu sekarang dan panen itu sebuah peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya. Kemudian sebaliknya, perumpamaan tentang pukat menggambarkan tentang pemisahan ikan berkenaan dengan waktu saat ini atau sekarang ini. Nah, saudara-saudara, pokok pengajaran yang disampaikan oleh Yesus ini hal yang sangat sederhana tetapi memberikan makna yang sangat dalam, ya. Nah, saudara, mungkin seringkali kita bertanya, kenapa hasil tangkapan dari pukat itu harus dipisah, ya? Kenapa tidak diambil semuanya? Itu kan jenis ikan. Dan kalau orang menangkap begitu banyak ikan, mudah untuk dijual, ya, atau dikonsumsi oleh masyarakat pada masa itu. Nah, kita lihat saudara, mengapa harus hasil tangkapan itu dipisah? Nah, ini berkaitan dengan latar belakang kehidupan orang-orang Yahudi. Di dalam Imamat pasal 11 ayat 9 sampai dengan 10, ya. Di sini ada satu peraturan yang disampaikan bahwa ada jenis ikan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan, ya. Ikan yang boleh dimakan itu adalah ikan yang bersirip dan bersisik. Jadi kalau tidak ada sirip dan sisiknya, ikan itu tidak layak untuk dikonsumsi oleh orang-orang Yahudi. Nah, maka sebab itu ketika mereka menjaring begitu banyak ikan, mereka harus seret ke darat dulu dan kemudian mulai dipilah mana yang bisa dijual, mana yang bisa dikonsumsi dan mana yang tidak, ya. Yang bisa dikonsumsi diambil, dikumpulkan, yang tidak dibuang, ya. Yang tidak itu dibuang. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa orang Yahudi mempunyai peraturan atau tata cara di dalam kehidupan mereka, termasuk makan dan minum diatur oleh tata cara kehidupan beragama mereka. Sehingga tidak heran ketika Yesus menyampaikan bagaimana hal kerajaan sorga itu, ya. Nah, kemudian saudara-saudara, kalau kita lihat Anda mungkin yang pernah ke Israel, saudara, di sana di tepi pantai Galilea, itu ada restoran, ya. Nah, mereka mempersiapkan makan ikan. Ikan yang ditangkap itu ikan mujair, tapi mujairnya besar, saudara. Kalau kita di sini bilang mujair itu seperti kayak bukan ikan emas, tapi dia lebih besar, ya. Nah, orang sebut itu ikan petrus, ya. Besarnya 2 telapak tangan ini. Harganya $15, ya. Jadi kalau kita sudah sampai di sana tuh rindunya makan ikan-ikan seperti ini, saudara. Ikannya manis, enak sekali, ya. Jadi kalau kita makan harus bayar $15, udah plus nasi. Biasa kalau orang Indonesia datang ke sana mau cicipin, ya, ikan mujair yang disebut dengan ikan petrus. Nah, itu di Galilea itu begitu banyak ikan-ikan seperti ini. Bahkan menurut para ilmuwan yang pernah menyelidiki tentang kondisi perairan Galilea, ada 25 jenis atau spesies ikan yang ada di sana, ya. Begitu banyak sekali, saudara, ikan-ikan yang ada di sana. Tapi salah satu jenis yang saya tahu adalah ikan mujair ini, yang enak, yang disebut dengan ikan petrus. Nah, saudara-saudara, bagi orang-orang Israel inilah makanan yang enak, ya. Dan bagi masyarakat atau murid-murid Yesus pada saat itu, penangkapan yang sangat istimewa adalah ikan-ikan seperti ini yang bisa dikonsumsi. Selain dia bersisik, dia pun bersirip, ya. Selain bersisik, dia pun bersirip. Jadi orang sangat menyukai ikan seperti ini. Nah, saudara-saudara, kita melihat kembali bahwa Yesus mengatakan di dalam perumpamaan ini dengan pengajaran yang sangat simpel. Yesus bilang apa, saudara?
Pada akhir zaman maka malaikat akan turun. Coba kita lihat di dalam ayat 40. Oke. Di dalam ayat 40 ya 49 ya. Pasal 13 ayat 49 coba kita lihat. Demikian juga Yesus katakan pada akhir zaman malaikat-malaikat akan datang dan memisahkan orang jahat dari orang benar. Siapakah yang dimaksudkan dengan orang jahat? Orang jahat adalah orang yang menolak kebenaran, ya, yaitu firman Allah, sekaligus tidak menempatkan Kristus di dalam hidup sebagai Tuhan. Nah, ini yang disebutkan di dalam Mazmur pasal pertama ayatnya yang pertama. Mereka itu adalah orang-orang fasik dan para pencemooh yang hidup di dalam kehidupan orang-orang berdosa. Nah, siapakah orang benar itu? Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 2 mengatakan orang benar itu adalah orang yang tidak duduk di dalam kumpulan orang-orang berdosa, ya, dan tidak berjalan di dalam kehidupan mereka, dan menjauhkan diri dari para pencemooh dan tidak mendengarkan nasihat orang fasik yang kesukaan adalah firman Allah. Nah, ini adalah orang benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yesus memberikan perumpamaan ini supaya kita dapat menyadarinya betapa penting kehidupan seperti yang Dia inginkan, ya. Nah, kemudian Yesus juga memberikan satu statement terakhir mengenai ikan-ikan yang sudah dikumpulkan itu. Dia katakan yang kemudian setelah dipilih lalu dikatakan ikan-ikan yang tidak berguna itu akan dibuang. Gambarannya adalah orang-orang jahat atau orang-orang tidak menerima kebenaran Injil itu, mereka akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah terdapat ratapan dan kertak gigi. Sederhana sekali perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Nah, saudara, kemudian apa yang dapat kita pelajari dari perumpamaan ini? Ini penting, ya. Dari perumpamaan yang sederhana, apa yang kita dapatkan? Saudara, yang pertama, ya, ada 3 hal. Yang pertama adalah kita harus waspada untuk dapat mempertahankan iman kita. Perhatikan baik-baik. Kenapa? Karena Anda dan saya atau kita semua ini hidup di dalam satu kondisi yang sama, tempat yang sama dengan orang-orang jahat itu. Jadi kita harus waspada. Bukankah ketika Yesus memberikan perumpamaan mengenai lalang di antara gandum, para pekerja bilang, "Tuan, kami melihat, ya, ada lalang yang tumbuh yang bukan gandum, tapi dia tinggal di antara gandum. Izinkan kami pergi untuk mencabutnya." Tetapi tuannya berkata, "Jangan. Nanti kalau dicabut, ya, bukan saja lalang tapi gandumnya juga akan ikut tercabut dan mati. Sebab itu biarkanlah sama-sama tumbuh. Setelah nanti panen baru kita akan tahu mana yang gandum, mana yang lalang." Jadi kita mudah untuk memisahkan. Gandum dicabut yang gandum, lalang dicabut yang lalang. Saudara-saudara, di dalam kehidupan ini pun kita berada di antara mereka, bukan? Kadang-kala kita tidak mengerti mana di antara mereka yang disebut dengan orang-orang jahat itu. Tetapi dengan kewaspadaan ini, Yesus ingin agar kita dapat membenahi kehidupan kita. Mungkin kita dapat mengenal mereka sebagai orang-orang jahat itu dari tingkah laku, temperamen mereka, sikap atau tata cara mereka untuk berbicara, ya. Pengajaran-pengajaran yang mereka sampaikan. Nah, disinilah Yesus ingin agar kita dapat mewaspadainya. Karena kita tinggal bersama-sama dengan mereka. Supaya apa, saudara? Tidak terperangkap ikut-ikutan menjadi sama dengan orang-orang seperti ini. Nah, saudara, bagaimana sekarang caranya? Agar kita tidak terperangkap oleh ajaran atau falsafah orang-orang jahat itu. Yang pertama adalah kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan. Salah satunya adalah kita harus memperkuat iman kita dengan cara rajin untuk beribadah. Rajin untuk ikut PA-PA. Karena ini akan memotivasi kita di dalam pengenalan kita yang semakin dalam, menghantar kita kepada kebenaran yang kita fahami itu semakin menguatkan iman kita dan keyakinan kita, ya. Yang kedua, kita dapat membangun komunitas rohani di tengah-tengah keluarga sebagai komunitas, sebagai tempat untuk mengajarkan katekisasi.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada banyak orang tua yang mengeluh, menjadi resah, dan tidak tahu harus berbuat apa untuk mendidik anak-anaknya. Setelah mereka besar baru mereka menyesal. Kenapa dari dulu saya tidak menanamkan ajaran firman? Ya, bahkan ada orang tua bilang, saya nggak tahu bagaimana caranya untuk menanamkan kebenaran itu kepada mereka. Karena semua mereka sibuk dengan tugas-tugas dari sekolah, dengan pekerjaan dan sebagainya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ingat baik-baik, Anda dan saya diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan putra dan putri. Di sini adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kita tidak bisa meninggalkan anak-anak itu tumbuh subur dengan komunitas mereka yang ada di luar sana. Tetapi orang tua harus bertanggung jawab untuk membenahi kehidupan iman mereka. Karena di luar mungkin mereka tidak mendapatkan pendidikan yang baik seperti yang diinginkan kita menurut kebenaran firman. Jadi komunitas ini penting. Mungkin 1 minggu 2 kali atau 1 minggu 1 kali bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak yang sekolah di asrama di luar, bukan di luar negeri ya. Di Indonesia mungkin hari Sabtu pulang. Nah, disitulah kita bisa men-sharingkan, berdoa bersama, mendoakan, dan kemudian membacakan bagian firman Allah. Dan ini akan menjadi panduan bagi anak-anak kita ketika mereka berada di luar sana. Pergaulan-pergaulan yang jahat tidak bisa memikat mereka karena mereka ada basic kebenaran itu. Saudara, di dalam kitab Amsal dengan jelas diajarkan, didiklah anak kita sejak saat ini atau dari kecil, sehingga ketika mereka besar kita tidak perlu lagi takut. Karena apa? Mereka sudah memiliki pengajaran dan pemahaman yang benar. Sehingga di luar sana ketika mereka berada dengan komunitas orang-orang lain, mereka sudah tahu apa yang harus mereka kerjakan dan apa yang harus mereka lakukan. Nah, dengan demikian mereka tidak lagi terperangkap oleh situasi seperti itu. Ya. Nah, begitu juga di dalam pekerjaan kita Bapak Ibu. Kadangkala di dalam dunia bisnis ya, kita juga bisa melihat bagaimana sepak terjang dari orang-orang yang tidak percaya. Mungkin bagi mereka untuk memperoleh sesuatu ya, penghidupan yang lebih baik, bahkan materi yang lebih banyak, mereka bisa mengikut orang-orang di sekeliling mereka. Tidak ada sahabat bagi mereka di dalam bisnis, yang penting mereka bisa sukses. Mereka bisa melakukan tata cara yang lain untuk mempergunakan hal-hal yang istilahnya dianggap oleh kita berlawanan dengan kebenaran firman. Tetapi bagi mereka yang penting kita punya banyak cuan. Yang penting kita bisa berhasil, hidup mewah, keluarga diberkati. Hal-hal yang lain itu belakangan. Nah, gak bisa seperti itu saudara-saudara. Kita orang Kristen gak seperti itu. Suatu hari ada seorang bapak bilang begini, Pak Pendeta, saya mau sedikit cerita. Saya sampai hari ini bingung sekali ya. Saya ini pedagang di pasar. Saya punya kios ya, cukup besar. Saya punya dagang perabotan-perabotan rumah tangga. Dan di depan saya juga tetangga sama. Dia buka jam 6 pagi, dia doa kepada Allahnya. Dan saya buka dari jam 5 pagi, dia tutup jam 2 siang. Saya sampai jam 7 malam. Tetapi dia lebih banyak dapat untung daripada saya. Dia bilang begini, sebenarnya Tuhan hidup enggak ya? Tuhan yang saya percaya itu berkuasa enggak ya? Kok dia lebih diberkati daripada saya? Seharusnya kan saya lebih diberkati daripada dia. Buka lebih panjang, tutup lebih lama. Ya, seharusnya saya lebih diberkati. Kenapa dia lebih diberkati? Nah, perhatikan baik-baik saudara. Kadangkala ada peranan-peranan iblis dengan mempergunakan situasi seperti ini untuk menggoncang iman kita. Supaya kita beralih dari keyakinan kita terhadap sesuatu yang real, yang bisa dilihat sebagai kenyataan hidup. Ini hati-hati. Makanya kalau kita tidak beribadah, gak akan mendapatkan pengajaran. Kalau kita tidak ikut PA seperti hari Rabu yang dibuat oleh Pendeta Randy, mungkin kita juga gak akan bisa mendengarkan pengajaran firman. Ya, sebab itu di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, kita hidup bersama-sama dengan mereka harus waspada. Yang kedua saudara-saudara, kita harus memiliki kesadaran yang sungguh bahwa penghakiman itu ada. Ini perhatikan baik-baik. Kadangkala kita nih lalai Bapak Ibu. Sudah dikasih peringatan ya, lampu merah gak boleh jalan. Ya, nanti kalau sudah kuning siap-siap hijau baru jalan. Tapi karena kita tidak waspada saudara-saudara, kita terobos aja begitu ya. Nah, jadi Tuhan tidak mau.
Kita ini harus memiliki kesadaran yang penuh. Apalagi berbicara tentang kiamat, tentang penghakiman. Aduh, kita nggak tahu waktunya. Mungkin bagi kita nanti masih lama waktunya. Jangan bicara itu dulu lah. Berbicara tentang kesenangan yang ada hari ini. Yang waktu-waktu seperti itu belakangan aja dibicarakannya. Sehingga kita terbius oleh keadaan ini. Kita tidak fokus ya. Kita hidup terlalu santai. Kita cuek, akhirnya menjadi lengah. Menjalani hidup akhirnya mirip-mirip dengan orang-orang itu. Dengan orang tidak mengenal kebenaran itu. Mereka melakukan hal yang sama, kita pun melakukan hal yang sama. Hati-hati sekali ya. Nah, sebab itu saudara, Tuhan ingin supaya kita dapat menjalani kehidupan ini fokus kepada apa yang diajarkan oleh kebenaran firman. Supaya tidak terlena menjalani hidup. Saudara, waktu kami masih tinggal di Bali, usia saya masih 7 atau 10 tahun ya. Sarana transportasi yang dipakai itu lebih banyak delman. Orang bilang dokar, tahu ya Bapak Ibu ya. Kuda yang tarik kereta belakangnya. Nah, waktu kami jalan setiap hari menggunakan itu ke pasar begitu. Saya tanya sama ibu saya bilang, "Mam, kenapa ya kuda itu harus pakai kacamata? Kan ditutup tuh." Ya, saya nggak ngerti saudara masih kecil. Ibu saya bilang begini. Ia harus pakai kacamata supaya tidak terganggu dengan kendaraan yang lalu lalang di samping kanan kirinya. Coba kalau nggak pakai kacamata dia akan melihat begini ya. Dari sini beltin dia akan lari ke sini. Dari sini beltin dia akan lari. Jadi nanti delman itu jalannya siksak. Saudara ya nggak bisa lurus. Tapi dengan dia pakai kacamata dia nggak peduli kiri kanan karena cuma lihat di depan. Ya udah larinya lurus. Kecuali dikendalikan disuruh kiri belok ke kiri. Ke kanan dia belok ke kanan. Nah, saya pikir kita juga sebagai orang Kristen harus belajar seperti itu. Kita mempergunakan kacamata rohani kita untuk menatap perjalanan hidup di tengah-tengah dunia yang sesat ini. Agar kita tidak terperangkap dengan berbagai pengajaran, dengan berbagai faham yang bisa melunturkan iman percaya kita. Saudara, kita mungkin pernah mendengar ya cerita tentang bangkitnya sebuah aliran kepercayaan yang baru ya, yang di China yang namanya Gereja Yesus Tuhan ya, yang Maha Kuasa. Perhatikan saudara, kalau kita melihat di YouTube puji-pujian dibawakan sama dengan kita, bahkan banyak orang yang menyukainya, orang-orang Kristen. Tetapi ketika kita masuk lebih dalam, memperhatikan tentang pengajaran atau doktrin mereka, ini berbeda sekali. Mereka katakan Yesus ada ya dan sudah hadir di China. Dia dalam wujud seorang wanita. Saudara, nggak sama kan dengan apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Nah ini hati-hati. Kalau kita nggak pernah belajar, kita nggak akan mendapatkan pemahaman tentang hal-hal seperti ini. Ya, pengajaran tentang saksi Yehova. Ini orang-orang yang komunitasnya begitu dekat dengan kita, bahkan ada di antara kita. Seringkali kita kagum tentang apa yang diajarkan oleh mereka. Maksudnya gini, kesetiaan mereka untuk memberitakan keyakinan mereka kepada orang lain itu, waduh begitu berani sekali. Saudara di Jalan Garuda, maksudnya di wilayah sebelum Senen ya, itu sebelum pandemik mereka bikin stand di belakangnya, mereka tulis ya di situ. Kemudian orang-orang yang mau kursus bagi mereka kasih kursus gratis bahasa Inggris ya. Kemudian les-les gratis. Nah tujuan mereka untuk memikat. Setelah mereka masuk, mereka akan menceritakan apa yang mereka yakini. Nah saudara, salah satu pengajaran yang sampai hari ini yang mungkin kurang difahami oleh orang-orang percaya adalah di mana mereka mengakui memang Yesus sebagai penebus, tetapi dia itu bukan Allah yang sesungguhnya. Nah waktu saya membaca bagian ini, saya sangat terkesima ya, kaget karena mereka sendiri mengakui Yesus itu memang putra Allah dan kami adalah bagian dari orang-orang Kristen. Mereka katakan begitu. Tetapi setelah kita mendalami, mereka bilang Yesus tidak lebih besar dari Allah Bapa atau Yehova. Yesus itu diciptakan oleh Yehova oleh karena sebuah keadaan dan kebutuhan manusia. Yesus itu seperti ini dan seperti itu. Nah, saudara, jadi bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan apa yang diajarkan oleh mereka. Sebab itu kita perlu belajar dan memahami. Kalau tidak kita bisa terperangkap dan kehilangan keyakinan iman kita. Belajarlah seperti apa dikatakan oleh Paulus.
Coba saudara kita lihat Filipi pasal 3 ya. Filipi pasal yang ketiga ayat 13 dan 14. Yuk kita lihat bagian ini. Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Demikian firman Allah. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi yang aku lakukan adalah melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi yang dari Allah dalam Yesus Kristus. Perhatikan saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh Paulus setelah dia mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, dia melupakan apa yang pernah terjadi di belakangnya, ya, masa lalunya, sehingga tidak menghambat di dalam pertumbuhan imannya. Ketika dia menjalani hidup sebagai milik kepunyaan Kristus, ia tidak lagi mengingat-ingat kehidupan masa lalu dan membanggakan kehebatan di masa lalunya. Tetapi sekarang dia telah menanggalkan semua itu dan fokusnya adalah berjalan bersama dengan Allah untuk menggapai apa yang menjadi hadiah panggilan sorgawi bagi dia di dalam kehidupannya. Nah, Tuhan juga ingin untuk Bapak, Ibu dan saya hari ini, ya, supaya Anda dan saya juga dapat berjalan dengan fokus yang sama. Melihat ke depan, bukan lagi kepada masa lalu. Jangan kita berjalan sambil melihat di dalam kehidupan kita yang lama. Karena itu sangat berbahaya. Kalau ada seorang pelomba lari, sambil berlari lihat ke belakang, sambil berlari lihat ke belakang, itu tidak akan membuat dia mempercepat tujuan daripada apa yang sedang dia gapai. Mungkin itu akan membahayakan dirinya. Kita belajar Alkitab ketika bagaimana Tuhan meminta kepada Lot dan istri bahkan anak-anaknya untuk mereka dibawa oleh malaikat pergi meninggalkan kota Sodom pada pagi itu. Persyaratannya hanya satu, jangan melihat ke belakang. Tapi ketika tidak disadari, istri Lot tergoda dengan apa yang ada di kota Sodom. Ketika dia menengok ke belakang, jadi tiang garam. Saudara, Tuhan tidak ingin Anda dan saya menjalani kehidupan dan kita kehilangan arah dan fokus yang jelas, karena ini dapat menghambat kehidupan kita. Kita tinggal di tengah-tengah dunia yang keras dan bisa memperangkap kita untuk kehilangan iman kita. Saya mau mengatakan seperti ini, saudara. Tuhan ingin memurnikan kembali panggilan Anda dan saya di dalam pelayanan. Mungkin kita yang sudah lama pelayanan, ya, supaya kita dibangunkan, dibangkitkan kembali. Tidak hanya berpikir saya ini sudah lama pelayanan, ya, sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Jadi kita menganggap semua yang kita kerjakan itu sudah baik dan sudah terbiasa. Justru di sini ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Kebiasaan yang kita lakukan itu belum tentu benar, saudara. Tetapi kalau kita memfokuskan diri kepada apa yang kita kerjakan dan motivasi hidup kita untuk Tuhan, itu akan menjadi lebih baik. Nah, satu bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal 7 ayat 21, ya saudara. Ini bukan ditujukan kepada orang-orang Kristen yang melayani yang baru, tetapi ditujukan kepada mereka yang sudah lama melayani Tuhan dan menganggap mereka sudah fasih dan menganggap mereka sudah terbiasa melayani Allah. Tetapi berbahaya sekali. Ya, di dalam firman Tuhan Matius pasal 7 ayat 21 dan 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, ya, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Tapi pada saat itu Tuhan bilang apa? Enyahlah engkau dari hadapanku karena aku tidak mengenal engkau. Kenapa Tuhan tidak mengenal mereka? Bukankah mereka orang-orang yang setia melayani Allah? Bukankah mereka orang-orang yang istilahnya harus diberikan pujian, ya, karena kesetiaan mereka? Sudah lama mereka melayani Tuhan, kenapa mereka ditolak? Nah, perhatikan saudara, yang membuat mereka ditolak adalah karena, ya, pelayanan mereka, motivasi yang mereka lakukan di dalam pelayanan itu tidak sungguh-sungguh, ya, mereka fokuskan hanya untuk kepentingan diri. Mungkin supaya untuk dipuji orang, dilihat tentang keterampilannya semakin baik sehingga ia harus mendapatkan pujian dari orang lain, ya. Bukan pelayanan yang dia lakukan itu adalah semata-mata untuk kepentingan dan memuliakan nama Allah.
kadangkala kita bisa terjebak di dalam kondisi yang seperti ini. Makanya kami sebagai hamba-hamba Tuhan, ya, kenapa harus banyak berdoa, merendahkan diri di hadapan Allah? Tujuannya supaya Roh Kudus selalu mengingatkan kepada kami. Ketika orang memuji, kami kembalikan semua itu untuk kemuliaan Allah. Karena kami ini hanya alat. Tanpa Tuhan, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Yang kami lakukan adalah sesuatu untuk kemuliaan Allah, bukan tentang kepakaran kami, bukan karena degree daripada keserjanaan, bukan. Tetapi kami lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah, supaya Allah dapat dilihat dan dimuliakan dalam hidup dan pelayanan kami. Harusnya seperti itu. Inilah yang menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Allah. Kemudian yang terakhir, saudara, apa yang Yesus inginkan? Ya, apa yang dapat kita pelajari dari perumpamaan ini? Tetap setia di dalam memberitakan Injil. Karena Anda dan saya dipanggil untuk menjadi penjala-penjala ikan. Penjala yang dimaksudkan adalah penjala-penjala manusia. Saudara, sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Berapa banyak jiwa yang sudah kita selamatkan atau kita bawa kepada Allah? Ketika seorang pendeta bertanya kepada seorang muda, dia katakan begini, berapa lama Anda sudah menjadi orang Kristen? Ya, orang muda itu katakan sudah 10 tahun, Pak. Berapa jiwa yang telah engkau bawa bagi Tuhan? Belum satu pun. Pendeta itu berkata, coba kamu lihat. Ya, ini lilin, ya. Ketika lilin ini saya nyalakan, dia hidup, ya. Dan ketika dia hidup, ya, artinya begini, ketika kita menyalakan sebuah lilin, lilin itu langsung hidup dan kemudian dia meneteskan, ya, air, kata begitu panas dia bisa meleleh dan dia bisa habis pada saat menyala. Jadi maksudnya gini, ketika kita sebagai orang Kristen menjadi milik kepunyaan Yesus, ketika kita sudah menjadi milik kepunyaan Allah, tidak boleh menunggu lagi. Sampai kapan kita akan memberitakan Injil? Seharusnya ketika kita telah menjadi milik kepunyaan Yesus, saat itulah pemberitaan Injil harus diwartakan. Nah, seringkali orang berkata susah memberitakan Injil. Ya, kita juga tidak tahu orang-orang semacam apa yang perlu mendapatkan pewartaan Injil ini. Saudara, sebetulnya memberitakan Injil ini bukan karena kepakaran kita saja, tetapi Tuhan telah memberikan karunia kepada kita, ya, untuk menyatakan kabar ini. Kepada siapa sasarannya? Orang-orang ini yang belum percaya. Supaya mereka bisa mengerti apa yang tidak mereka pahami. Supaya mereka bisa tahu tentang apa yang tidak mereka ketahui. Itu penting, saudara. Mungkin kita bisa memberikan kesaksian lewat kehidupan kita. Mungkin kita pernah dulu punya masalah. Oh, kita ditolong oleh Allah. Mungkin kita pernah sakit. Oh, Tuhan sembuhkan kita. Cara-cara seperti ini bisa memberikan sebuah kesaksian bagi orang untuk melihat bahwa mereka yang tinggal di dalam Kristus adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan hidup mereka berbeda. Kesaksian hidup inilah yang membuat orang-orang tidak mengenal itu akhirnya akan tahu siapakah Tuhan dan juru selamat bagi orang-orang percaya. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Oleh sebab itu kalau Anda dan saya menyadari diri kita ini dipanggil untuk menjadi penjala-penjala manusia. Ya, martakanlah kebenaran Allah setiap saat kepada setiap orang yang dapat kita temui. Jangan pernah kita gentar karena Tuhan beserta dengan kita. Bukankah ketika dia berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Apa Tuhan katakan? Aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Anda dan saya tidak sendirian. Tetapi kita bersama-sama untuk mengerjakan satu panggilan yang besar supaya kita dapat mewartakan kebenaran Tuhan kepada semua orang. Saudara, anak-anak kami dari gereja, mereka diutus ya oleh suatu yayasan karena dia telah menyerahkan hidup menjadi seorang misionaris. Dia pergi ke Bangladesh. Ya, waktu dia mau pergi ke sana dia bilang begini, ada tanda keraguan. Apakah mungkin dia bisa menjangkau orang-orang di Bangladesh? Ya, dengan latar belakang kehidupannya seperti itu. Saya cuma kuatkan dia. Jangan berpikir tentang kemungkinan yang akan terjadi, tapi pikirkanlah Tuhan yang bersama dengan hidup kita yang akan menolong kita
di dalam setiap pemberitaan yang kita sampaikan. Itu akan sangat penting. Ketika Anda dan saya tahu bahwa Yesus bersama dengan kita, kita tidak sendirian, tidak akan membuat kita mundur di dalam menyampaikan kasih karunia Allah. Bukan berapa banyak orang kita menangkan, tapi sudah berapa banyak kita menceritakan kabar keselamatan. Karena keselamatan itu bukan urusan kita, tetapi tanggung jawab Allah melalui kuasa rohnya untuk membawa orang yang telah mendapatkan kabar Injil itu, supaya bertobat dan menerima dia sebagai juru selamat di dalam hidup. Ingat saudara, bahwa pada akhirnya ada pemilihan. Orang-orang benar akan dipisahkan dari orang-orang yang tidak benar atau orang-orang jahat. Mungkin di antaranya adalah keluarga kita. Mungkin di antaranya teman dan sahabat kita. Jangan lalai, selama masih ada kesempatan, kerjakanlah tugas ini. Supaya mereka yang belum mendengar kebenaran itu pun bisa diselamatkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena hari ini Engkau telah berbicara kepada kami. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar ini sungguh dapat menolong kami semua, agar kami juga dapat menjalani kehidupan seperti yang Engkau inginkan. Ampuni segala salah dan dosa kami, sehingga kami juga layak dan berkenan di hadirat-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah seluruh jemaat yang hadir, mereka terus dikuatkan, dimurnikan di dalam panggilan dan pelayanan mereka untuk menjadi penjala-penjala manusia. Terima kasih untuk firman-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.